terlihat pimpinan perusahaan farmasi bernama Kim dan istrinya pulang dari bekerja. Seketika terdengar suara teriakan. Mereka pun terkejut melihat Jeng Hun yang sedang memukuli kakaknya. Dan terlihat sang kakak pun sudah tidak bernyawa. Di mana terlihat Yongwoo yang sangat senang melihat namanya sebagai pengacara sudah terpajang di pintu ruangannya. Suyeon membantu Yongwoo untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. Karena Yongwoo yang tidak fotogenik membuatnya susah mendapatkan foto yang bagus. Saat itu Myongsok menghubungi Yongwoo yang membuat berfoto pun tidak jadi. 용 변호사, 지금 내 방으로 오세요. 네, 사진은 다음에? 사진은 다음에. Di mana Myongsok memberi Yongwoo kasus untuk menangani kasus Tuan Kim mengenai anak sulungnya yang memukuli kakaknya hingga tewas. Di mana terdapat 22 tulang rusuk, dadanya patah dan mengakibatkan kematian dan menemukan tanda semacam goresan di lehernya. Tetapi itu mungkin bukan penyebab kematian. Patah tulang di bagian depan tulang rusuknya dapat dikaitkan dengan resulitasi jantung paru. Tetapi 11 tulang yang patah lainnya sulit dijelaskan. Dan terdapat tingkat alkohol yang tinggi dalam darah korban yang menunjukkan korban sedang mabuk. Untuk menangani kasus itu, Myongsok meminta Yongwoo untuk mendampinginya karena terdakwa yang juga merupakan seorang autis. Yongwoo pun tersinggung karena mengenai autis itu bermacam-macam. Seperti biasa, Yongwoo pun menyangkut pautkan dengan paus yang juga saling memiliki ekosistem dan struktural sosial yang berbeda-beda. Namun Myongsok beranggapan akan baik jika Yongwoo menemaninya, karena mungkin Yongwoo bisa memahami terdakwa. Karena Yongwoo juga lebih paham diagnosis autis. 이번 사건을 맡은 변호사 정명석입니다. 변호사 우영우입니다. 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우. Mereka pun menemui orang tua terdakwa, di mana mereka menjelaskan bahwa Jeng Hun dan kakaknya sangat akur. Bahkan Jeng Hun sering mengikutinya sebelum kakaknya sibuk di sekolah kedokteran. Dan kakaknya pun sangat sempurna hingga bisa masuk Universitas Kedokteran karena nilainya sangat tinggi. Dan Jeng Hun memang tidak sempurna, namun Jeng Hun juga baik. Walaupun kadang sedikit keras kepala, namun dia tidak pernah mengancam atau menyerang siapapun. Singkatnya mereka pun menemui Jeng Hun. Dengan perawakan yang besar, Jeng Hun membuat Myongsok dan Yongwoo terkejut. Dan karena Jeng Hun menyukai Peng Su, mereka pun memanggilnya Peng. Di mana Yongwoo pun menanyakan mengenai kapan kakaknya meninggal dan apa alasan Peng memukulnya. Namun hal itu membuat si Peng mengamuk. 우변이 한번 질문해보세요. 김상우 씨를 왜 때렸습니까? 김정우 씨, 김상우 씨가 사망한 날 Yongwoo yang kesulitan karena mendapat kasus dengan terdakwa seorang autis, Yongwoo pun menanyakan kepada ayahnya mengenai cara berkomunikasi dengan orang autis. Dan Yongwoo juga menanyakan mengenai pendapat ayahnya yang telah mengurus anak autis. Ayahnya pun bercerita di mana dirinya sangat kesepian hidup bersama orang istimewa. Yang mana di kala kecil Yongwoo tidak pernah berbicara. Ayahnya pun merasa hidup sendiri meskipun Yongwoo bersamanya. Pernah di saat itu ayahnya terluka akibat menginjak mainan Yongwoo. Namun Yongwoo tetap asik dengan mainannya dan tidak mempedulikannya. Hal itu membuat ayahnya menangis. Hingga di mana Yongwoo kecil menangis di toko orang. Yongwoo tidak bisa diam meski sudah diberi jajanan oleh si pemilik. Hingga membuat si pemilik toko pusing. Lalu ayahnya memberitahukan tentang hukum mengganggu ketertiban. Mendengar itu Yongwoo pun berhenti menangis. Jadi pada dasarnya untuk menangani orang istimewa maka harus masuk ke dunia mereka. 원래 방법은 뻔해. 해내는 게 어렵지.
팽아. 바닷속을 날아 들보드로 올라 기분이 좋아 일을 해요 내가 제일 최고. Di mana Yongwoo pun melakukan cara tersebut. Di mana Yongwoo menyanyikan This is Peng Su. Awalnya usahanya diacuhkan Peng. Namun tidak berselang lama Peng ikut bernyanyi. Saat berhenti bernyanyi, Peng meminta bernyanyi lagi. Namun Yongwoo meminta Peng untuk menjawab pertanyaan terlebih dulu. Yongwoo pun langsung bertanya, mengapa Peng memukuli kakaknya. Hal itu malah membuat Peng mengamuk. Dan Peng hanya mengatakan, hentikan dan mati. Mendengar kata tersebut, Yongwoo bertanya apakah kakaknya mencoba bunuh diri. Karena kata mati yang diucapkan bisa menjadi tindakan bukan apa yang dikatakan kakaknya, tetapi perbuatan yang kakaknya lakukan. Karena saat meninggal, tingkat alkoholnya sangat tinggi. Ditambah ada tanda luka di lehernya. 형이 죽으려고 했어? 네. 라고 한 적 없었어? 네. Mendengar pernyataan Yongwoo, ibunya pun berdalih. Tidak mungkin kakak Peng mencoba bunuh diri. Ditambah saat menanyakan apakah kakaknya memang bunuh diri, Peng hanya mengiyakan semua pertanyaan. Untuk mencari tahu bukti korban yang mencoba bunuh diri, Yongwoo pun pergi bersama Junho. Di perjalanan, mereka bertemu teman kuliahnya Junho. Dan tiba-tiba suara mesin rumput berbunyi, membuat Yongwoo panik. Melihat itu temannya pun menanyakan apakah Junho yang masih bekerja menjadi sukarelawan. Mengenai hal itu Junho pun meminta maaf karena teman kuliahnya yang tidak sopan. Yongwoo pun tidak mempermasalahkannya karena memang Yongwoo seorang autis. Sesampainya di tempat kejadian, lebih tepatnya di kamar korban, Yongwoo dan Junho pun merekonstruksi dan mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi melalui sudut pandang Peng yang tinggi setinggi 2 meter. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah tali di atas lemari dan kemungkinan Peng melempar tali tersebut di saat korban bunuh diri. Mereka pun membawa tali itu untuk dicocokkan dengan bekas luka di leher korban. Tidak hanya itu, Yongwoo menemukan buku catatan korban di balik lemari dan menunjukkannya kepada orang tua korban. Yang mana si korban sepertinya beberapa kali berusaha bunuh diri sejak tahun lalu dan Peng selalu menyaksikannya. Jadi pada intinya memang si korban berusaha bunuh diri. Orang tuanya pun menyangkalnya, namun tertulis di catatan itu bahwa si korban selalu menderita selama hidup karena dipaksa terus belajar sampai tidak bisa membedakan antara hidup dan mati. Pernah di mana dirinya belajar sampai muntah. Dan terdapat catatan yang menunjukkan kalau saat itu korban selalu ingin bunuh diri. Namun Peng selalu muncul menghentikannya. Sampai di mana setelah kejadian itu, setiap malam Peng selalu mengawasinya. Myeong-sok berkesimpulan bahwa sebenarnya Peng ingin menyelamatkan korban dan Peng memukuli korban karena terlampau emosi. Namun ayah korban tidak mau menerima fakta tersebut karena sama saja kalau itu tersebar keluar, korban yang cerdas akan dipermalukan meskipun sudah meninggal. Dan merasa Yongwoo yang terus memihak Peng, ayah korban pun marah. 너 좀 조용히 해. 그래봤자 너도 잡혀잖아. 여보, 왜 이래요? 그냥 관둡시다. 회장님, 사모님. Sementara itu, pemberitaan Peng yang membunuh kakaknya pun tersebar. Orang-orang menyayangkan kejadian itu, di mana banyak orang mendiskriminasi Peng, lebih tepatnya orang autis. Para netizen bahkan berkomentar, kalau negara rugi, calon dokter yang brilian meninggal, sedangkan anak autis tak berguna masih hidup. Semua diskriminasi itu membuat Yongwoo bersedih. 회장님 얘기 들었습니다. 속상하시겠어요? Dan suatu ketika Peng ditarik oleh seorang sopir taksi. Yongwoo pun menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Namun si sopir taksi malah memandang Yongwoo
dengan sangat aneh. Saat Myeong-sok dan lainnya mendatangi mereka, si sopir pun baru menjelaskan. 무슨 일이시죠? 아니, 무턱대고 차에 타서는 한바다 하잖아요. 물을 안 내. 돈 있냐고 물어봤을 때, 네. Ibu Peng pun datang menjemputnya dan meminta maaf kepada Yongwoo atas kelakuan suaminya yang memandang buruk Yongwoo. Karena mereka awalnya bertentangan melihat Yongwoo karena Yongwoo yang autis. Namun karena memang autis itu bermacam-macam, jadi tidak bisa menyamakan Yongwoo dengan Peng. Dan karena Yongwoo yang memperlakukan Peng dengan tulus, ibunya pun berharap Yongwoo bisa kembali menangani kasusnya. 자폐를 최초로 연구한 사람 중 그는 말했어요. 일탈적이고 훗날 놀라운 성과를 이룰 수도 있다. 그거는 나치 부역자였습니다. 그는 살 가치를 했어요. 나치의 관점에서 살 가치가 자폐를 포함한 정신질환자 등이었습니다. 10년 전만 해도 자폐는 살 가치 사람들이었어요. 행빠! Singkatnya persidangan pun dimulai, di mana psikiater pun menjadi saksi dan berpendapat penyerangan yang dilakukan Peng atau terdakwa adalah sebuah kekacauan yang tidak dapat dikontrol yang sering terjadi pada orang autis karena mereka tidak mampu menahan lama stres yang menekan mereka. Untuk itu, bahkan mereka kadang berteriak, menangis, dan kadang melukai dirinya sendiri. Di mana penuntut malah membandingkan terdakwa yang autis dengan Yongwoo yang juga autis. 이해했습니다. 검사는 사건과 무관한 데다 차별 모욕하고 있습니다. 기각합니다. 변호인에게 공격적일 수는 있겠으나 Namun psikiater menjelaskan, hanya karena menyandang autis tidak berarti semua autis harus mendapatkan perawatan dan anggapan pasien autis untuk Yongwoo itu tidak tepat. Jadi gangguan mental atau fisik tidak berarti semua berpikiran lemah. Karena atas pernyataan itu, penuntut pun malah mempermasalahkan pengurangan hukuman terdakwa karena dianggap berpikiran lemah dengan membandingkannya dengan Yongwoo. Dan persidangan pun ditunda. 능력이 미약한 경우에만 심신미약인 겁니다. Di sisi lain karena masih merasa bersalah, Junho ingin meminta maaf kepada Yongwoo. Junho pun terkejut melihat Yongwoo yang sedang gantung diri. 이준호 씨의 손이 아직도 제 엉덩이를 네. Di mana Yongwoo yang terjatuh terlentang, Yongwoo pun mendatangi ruangan Myeong-sok untuk menjelaskan kejadian itu. Di mana ayah korban pun kebetulan sedang berada di sana. Yongwoo pun menjelaskan, 이준호 씨가 저를 구했습니다. 아니, 먼저 왼손으로 제 엉덩이를 붙잡아 올렸습니다. 제 몸이 뒤로 젖혀지면서 등부터 바닥에 berdasarkan autopsi, korban mengalami 22 patah tulang rusuk. Dan itu tidak bisa mendiagnosa kematian korban. Karena tulang belakangnya mengalami patah tulang. Karena saat Yongwoo terjatuh, dirinya juga jatuh terlentang dengan punggung yang jatuh terlebih dulu. Jadi aneh jika korban meninggal karena dipukul terdakwa. Jadi mungkin terdakwa berencana menyelamatkan korban. Seperti yang dilakukan Junho terhadapnya. Dengan begitu kemungkinan besar terdakwa tidak bersalah atas tuntutan ini. Namun untuk mengklaim terdakwa tidak bersalah, si ayah harus merelakan fakta bahwa memang korban mencoba bunuh diri. Yang mana sebenarnya si ayah telah memikirkan masalah tersebut. Karena dirinya juga pernah merasakan hal yang sama dengan anaknya. Dan sebagai ayah, dirinya tidak mengakui bahwa anaknya tidak bahagia dengan semua itu. Dan meminta Myeong-sok melanjutkan persidangan. Namun si ayah tidak ingin persidangan selanjutnya melibatkan Yongwoo. 나야. 오 변호사가 한테 검사가 하는 말 들으셨죠? 저기 회장님, 방금 우영우 변호사가 말씀드린 내용 Namun ya, Yongwoo tidak keberatan. Karena atas pengalamannya, di mana semua orang akan selalu salah paham kepadanya yang autis. Bahkan di saat itu sopir taksi melihat Yongwoo sebagai orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah.
dan berkesimpulan kalau orang-orang luar tidak akan tahu kemampuannya karena memandangnya sebagai orang autis. 저는 피고인에게 도움이 되는 변호사가 아닙니다. 피고인에게 Karena hal itu, Myeong-sok pun meminta untuk mencegahnya didiskriminasi muncul di pengadilan karena dirinya autis. 아니 언제는 또 못 보셨습니까? 그걸 보고도 뽑으셨습니까? 했잖아요. 아니 무슨 일이야? Namun karena sekarang Yong-woo adalah timnya, jadi Myeong-sok membelanya. Dan karena CEO adalah pimpinan, jadi CEO hanya bisa mementingkan kliennya. Namun sebagai tim, untuk itu Myeong-sok juga harus tidak terlibat dan ikut menangani kasus tersebut sebagai bentuk protes. 명석이 무슨 일이야? 대표님한테 연락 받았. 무슨 일이냐고. 대표님한테 연락 받았으면 알 거 아니야. 듣고 싶어서 그러지. Di mana kasus itu pun dialihkan kepada pengacara Jang Seung-jun. Yang mana pengacara Jang sepertinya adalah rival Myeong-sok. Karena saat Myeong-sok menyerahkan dokumen kasus tersebut, terlihat kesetegangan di antara mereka berdua. Singkatnya persidangan pun dilanjutkan, di mana tim autopsi menjadi saksi. Pengacara Jang pun menanyakan penyebab kematian korban. Dan saksi menjelaskan karena pendarahan internal dari tulang rusuknya yang patah di bagian dada yang disebabkan oleh resulitasi jantung paru. Namun saat tim medis tiba, korban sudah tidak bernapas dan jantungnya telah berhenti dan dapat disimpulkan 22 patah tulang itu terjadi setelah kematiannya. Seperti yang Yong-woo jelaskan, yaitu ada tulang rusuk di sisi belakangnya yang terdapat rangkaian rekahan berupa garis diagonal yang miring. Yang mana hal itu disebabkan oleh serangkaian guncangan. Dan satu dampak besar kemungkinan korban tampaknya terjatuh ke lantai setelah lehernya tergantung di langit-langit. Jadi kemungkinan besar tulang patah terjadi saat terjatuh. Dan itu mungkin penyebab kematiannya. 형을 구하려고 그런 겁니까? 아닙니까? 네! 또 답할 능력이 있는지 피고인이 지금 심신미약 상태인 건 Setelah persidangan selesai, orang tua Peng pun meminta maaf kepada Yong-woo. Dan terlihat Junho memasuki ruangan Yong-woo untuk memberikan hadiah. Namun Yong-woo kedapatan tidak di ruangannya. Yang mana ternyata setelah menangani kasus itu, Yong-woo mengundurkan diri dengan perasaan sedih dan kecewa. Dan karena kasus tersebut juga, Yong-woo merasa seorang autis seperti dirinya tidak pantas menjadi pengacara. Dan kasus ketiga pun selesai. Namun apakah Yong-woo akan benar-benar berhenti sebagai pengacara? Kita tunggu saja di episode selanjutnya. Gue Jo pamit, see you in the next video, and have a nice day. 가지고 이상한 각서에 도장 찍었대. 100억이요. 대박이네. 막이네. 형들의 꼬임에 속아서 그지가 되는 거를 넌 그냥 지켜볼 거냐? 변호사 안 해. 왜? 강화도 데이트 낙조마을 화이팅.